Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Resautari. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme dan memproduksi teknik kamera video dalam bentuk video elektronik. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan mekanisme dasar kamera video. Yang pertama ialah pengenalan cara lensa. Lensa ialah alat untuk melengkapi atau mengambil sebuah gambar. Tanpa lensa kamera tidak akan menangkap dan merekam gambar. Pertama, body lensa merupakan bentuk atau badan lensa. Yang kedua, front cap, tutup depan lensa kamera. Yang ketiga, cincin fokus untuk menentukan fokus pada mode manual. Yang keempat, cincin focal light untuk menentukan jarak focal light. Contohnya seperti ini. Tentukan jarak zoom out dan zoom in. Yang kedua, pengenalan body. Pada bagian depan terdapat lensa, tombol untuk membuka lensa, dan bodi kamera. Pada sisi sebelah kiri terdapat tombol flash, tombol HDMI, dan tombol USB, tombol SD card. Untuk membuka tombol SD card, kita membuka LCD terlebih dahulu, lalu kita membuka SD cardnya. Ini merupakan tombol SD card. Sisi arah atas terdapat tombol right untuk merekam video, tombol shutter untuk mengatur pembukaan speed dan exposure, dan terdapat juga tombol on off untuk membuka kameranya. Dan di sini terdapat mode auto, manual, dan video. Pada mode sebelah kanan terdapat mode speaker dan strip. Pada bagian bawah terdapat alat untuk memasukkan tripod dan alat untuk memasukkan baterainya. Pada bagian belakang terdapat LCD, terdapat tombol menu, WiFi, navigasi, flash, dan alat untuk melihat album tersebut. Cara untuk membuka flash EOS M100. Yang ketiga ialah bedah menu kamera. Kamera M100 ini berbeda dengan kamera DSLR. Kamera M100 ini terdapat 3 mode seperti mode auto, manual, dan video yang terdapat di tuas ini. Selebihnya terdapat di LCD layarnya. Kalau kamera DSLR terdapat modenya seluruhnya di tuas ini. Untuk melihat menu pada EOS M100 ini, kita bisa mengklik menu dan kita bisa memilih apa saja menu yang ingin kita gunakan sesuai dengan selera masing-masing. Untuk melihat menu secara cepat, kita bisa mengklik Q-Sheet. Di sini terdapat banyaknya menu seperti resolusi, roll, timer, white balance, dan lainnya. Pada kamera M100 ini bisa digunakan secara sentuhan layar. Selanjutnya beralih ke mode manual. Mode manual ini berfungsi sebagai segala macam manual exposure, yaitu shutter speed, diafragma, dan lainnya. Selanjutnya ke mode aperture. Mode aperture ini bisa mengatur satu pengaturan saja. Selanjutnya ke mode shutters. Mode shutters ini untuk mengatur shutter speed saja, yang lainnya bisa mengikutinya. Di sini terdapat banyaknya menu pada kamera M100 ini, seperti manual exposure, aperture, shutters, program, dan masih banyak menu-menu lainnya. Bisa digunakan sesuai dengan keinginan masing-masing. Selanjutnya ialah pengenalan inti tombol kamera, seperti iris, shutter speed, white balance, gain setup, dan filter. Yang pertama, iris. Iris atau aperture atau diafragma ialah sejumlah lembaran mental tipis yang disusun sedemikian rupa sehingga bisa dibuka dan ditutup untuk mengatur banyaknya cahaya sinar yang masuk ke lensa kamera. Iris seperti pupil mata kita yang bisa membesar dan mengecil sesuai cahaya yang masuk. Contohnya seperti ini, kita bisa memperbesar cahaya dan memperkecil cahaya yang masuk sesuai dengan keinginan kita. Kedua ialah shutter speed. Shutter speed terdapat di mode manual. Shutter speed ialah lamanya waktu shutter atau sensor pada kamera terbuka untuk melihat subjek yang akan dipoto. Semakin cepat shutter speed, maka sensor kamera akan terbuka semakin cepat juga. Contohnya seperti ini. Kita bisa membuka banyaknya shutter speed sesuai dengan keinginan kita.
Yang ketiga ialah white balance, berfungsi untuk membuat hal-hal berwarna putih tampak putih dalam cahaya berbeda, memiliki warna dan karakteristik berbeda. Cara untuk white balance dengan mengarahkan kamera terhadap benda-benda putih apa saja yang berada di kondisi cahaya yang sama dengan cahaya yang kita pergunakan untuk melihat settingan apa saja yang dipakai merekam adegan. Contohnya, kita bisa mengatur apa saja yang kita ingin atur sesuai dengan selera. Bisa mengatur jarak antara titik satu ke titik yang lainnya. Selanjutnya, Gain Setup. Gain Setup ini berfungsi apabila pengambilan gambar dalam keadaan kurang cahaya bisa mengangkat exposure secara digital menjadi agak pecah. Kita bisa mengaturnya sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Selanjutnya, filter berfungsi untuk mengubah atau mencocokkan cahaya yang masuk ke dalam kamera. Contohnya, kita bisa memilih filter apa saja yang kita gunakan sesuai dengan selera masing-masing. Selanjutnya ialah teknik perekaman, tipe shoot, komposisi, kamera movement atau pergerakan kamera. Yang pertama ialah tipe shoot. Untuk membuat film atau video untuk menyampaikan pesan yang baik, kita harus menggunakan tipe shoot. Di antaranya extreme long shot, pengambilan gambar yang menunjukkan lokasi kejadian secara utuh. Yang kedua, long shot, pengambilan gambar dari jarak yang cukup jauh. Yang ketiga, medium long shot, pengambilan subjek secara penuh dari kepala hingga ujung kaki. Yang keempat, knee shot, pengambilan gambar yang menampilkan gambar dari kepala hingga lutut. Yang kelima, medium shot, pengambilan gambar yang menampilkan dari pinggang hingga ujung kepala. Yang keenam, medium close up, pengambilan gambar dari dada hingga ujung kepala. Yang ketujuh, close up, pengambilan gambar dari bahu hingga ujung kepala. Yang kedelapan, big close up, pengambilan gambar pada bagian wajah. Yang kesembilan, extreme close up, pengambilan gambar dengan sangat dekat menampilkan detail subjek. Yang kesepuluh, over the shoulder shoot, pengambilan gambar untuk dua subjek. Selanjutnya ialah kamera movement. Dengan menggunakan kamera movement, video kita akan terlihat lebih menarik dan pesan yang ingin kita sampaikan akan tersampaikan dengan baik. Kamera movement diantaranya yang pertama, panning. Panning terbagi dua, yaitu panning right dan panning left, pergerakan kamera secara horizontal dan masih di tempat. Yang kedua, tilting. Tilting terbagi dua, tilt up dan tilt down, pergerakan kamera secara vertikal dan posisi kamera masih di tempat. Yang ketiga ialah dolly atau tracking. Dolly atau tracking terbagi dua, track in dan track out, pergerakan kamera menjauhi objek. Yang keempat ialah crabbing. Crabbing terbagi dua, crab left dan crab right, pergerakan kamera secara lateral atau menyamping sama seperti gerakan kepiting. Yang kelima ialah pedestal, pergerakan kamera dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Yang keenam ialah ARC, pergerakan kamera memutari objek bisa memutari ke kanan atau ke kiri. Yang ketujuh ialah follow, pergerakan kamera mengikuti objek. Yang kedelapan ialah lead, pergerakan kamera mundur mengikuti pergerakan maju suatu objek. Yang kesembilan ialah crane. Crane ini pengambilan gambar dari atas bisa menggunakan drone. Yang ke-10 ialah zoom. Zoom ini termasuk ke dalam pergerakan lensa. Zoom terbagi dua, zoom in dan zoom out. Selanjutnya ialah komposisi. Selain menggunakan shoot dan kamera angle, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengambilan gambar. Sini saya akan menjelaskan tentang komposisi dan framing. Di antaranya, yang pertama ialah headroom. Ruang antara kepala dan frame tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Yang kedua ialah walking room atau walking space. Kita harus memberi ruang dalam bentuk space. Yang ketiga ialah nose room, pengambilan gambar medium atau close up. Yang keempat ialah pemotongan framing pada objek manusia. Usahakan tidak memotong gambar di persendian. Yang kelima ialah rule of third. Frame kita bagi secara vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan gambar yang baik. Letak suatu objek di titik pertemuan garis vertikal dan horizontal. Yang keenam ialah kedalaman depth
atau komposisi. Kita bisa memanfaatkan foreground untuk mendapatkan gambar terkesan lebih dalam.